Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaq nasibil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa sampai ke hari yang ke-25 ini. Tak lupa pula selalu kita curahkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar kita, pemimpin umat Islam sedunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini kita rasakan. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan kultum yang berjudul Berlindung dari Api Neraka. Berbicara tentang neraka, neraka ialah tempat di mana orang-orang yang berbuat dosa disiksa, dan bagaimana di sana adalah tempat kesengsaraan, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim al-anhar yusabbu min fawqihimul hamim, yang artinya kedua golongan dari orang muslim dan orang kafir yang bertengkar tentang Tuhan mereka, mereka orang kafir akan diberikan pakaian-pakaian dari api neraka dan akan disiramkan di atas kepalanya air yang mendidih. Quran surat Al-Hajj ayat 19. Hadirin yang berbahagia dan penonton yang berbahagia yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dalam bulan yang suci ini kita melaksanakan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa adalah salah satu upaya kita untuk berlindung dari api neraka. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Maka apabila ada seseorang dari kalian yang berpuasa, maka janganlah kalian berlaku keji atau jahil, yaitu menghina atau bertengkar sambil berteriak-teriak. Dan apabila ada yang mengajak kalian berkelahi atau menghina, maka kamu hendaklah mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaq alaih. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi orang yang berpuasa harus menahan hawa nafsu,
seperti untuk tidak bertengkar, tidak marah-marah, atau tidak juga menghina yang lain, mengejek orang lain juga, atau yang lainnya. Karena ini adalah pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang yang mampu menahan hawa nafsunya, yang mampu menahan dirinya, menahan emosinya, maka ia adalah seorang pemenang. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai untuk orang Muslim berlindung dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Di balik itu semua, para hadirin, para penonton yang berbahagia dan yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di balik semua itu adapun orang-orang yang dapat terhindar dari api neraka. Yang pertama ialah yang sudah pasti, yaitu orang yang beriman, orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada orang yang menjaga sholat 5 waktu. Yang pertama yaitu orang yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia yang mempunyai kepercayaan, mempunyai keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keyakinan apa yang Allah miliki, apa yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua yaitu tidak mempersekutukan Allah, tidak mempersekutukan Allah, yaitu tidak berpaling darinya, tidak beribadah kepada selainnya, hanya beribadah kepadanya. Yang ketiga adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu. Ini yang paling penting dalam Islam, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Contohnya, misalkan satu jari ini adalah iman. Kita pegang pakai rukun Islam. Kita pegang iman ini pakai rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, melaksanakan zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa. Yang kelima, melaksanakan haji bila yang mampu. Ketika kita memegang iman dengan 5 rukun Islam ini, iman kita sangat kuat. Ketika kita tidak mampu melaksanakan ibadah puasa karena memang tidak mampu, iman kita masih kepegang. Kemudian ketika kita tidak bisa melaksanakan puasa, iman pun masih kepegang. Kemudian ketika kita tidak mampu melaksanakan zakat, iman pun masih kepegang karena masih ada sholat. Yang terakhir, ketika kita tidak mampu melaksanakan sholat atau kita tidak mampu menjaga sholat, maka iman itu akan lepas. Maka dari itu, sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Hadirin dan penonton yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita sebagai umat muslim tidak hanya sholat dan beribadah saja, tetapi kita juga harus memanjatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari api neraka. Contoh doanya seperti dalam Al-Quran yang ada di surat Al-Furqan ayat 65. Rabbana srif anna adzab jahannama inna adzabaha kana gharama, yang artinya, ya Tuhan kami,
Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam yang sesungguhnya azabnya itu, kepedihannya itu sangat kekal. Quran Surah Al-Furqan ayat 65. Selain kita terhindar dari api neraka, kita juga harus berupaya untuk masuk ke surga. Orang-orang yang dapat masuk ke surga ialah contohnya seperti orang-orang yang bertaubat dari kemaksiatan. Adapun cerita ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu ada pemuda yang ia telah membunuh 99 korban manusia, korban jiwa. Ketika ia mengakui kepada salah satu ulama, ketika ia bertanya kepada salah satu ulama, "Aku telah membunuh 99 orang, apakah dosa aku diampuni?" Kemudian ulama itu menjawab, "Tidak, dosamu terlalu besar. Allah tidak mengampuni dosamu." Kemudian pembunuh itu langsung menusuk ulama itu dan genap 100 jiwa yang ia bunuh. Kemudian keesokan harinya pemuda itu bertemu salah satu ulama lagi. Ia pun bertanya kembali, "Aku telah membunuh 100 orang manusia, dan apakah dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian ulama itu menjawab, "Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun dosa. Maka dari itu bertobatlah segera. Tetapi jika kamu bertobat di kampungmu, karena kampungmu banyak sekali kriminalisasi, maka kamu hendaklah pindah ke desa yang di sebelah. Di sana adalah desa orang-orang soleh. Maka kamu akan mendapatkan kebaikan, dan kamu akan mengikuti orang-orang yang di sana berbuat soleh, berbuat baik." Kemudian pemuda ini pun pergi meninggalkan ulama ini dan langsung bergegas untuk berangkat kepada desa yang isinya orang-orang soleh. Ketika dalam perjalanan, ia pun dihadang langsung oleh malaikat Israel. Dan ketika ia dihadang, datang lagi dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab pun mengatakan, "Aku akan bawa roh ini ke neraka karena tidak ada satupun kebaikan di dalam dirinya. Dan dosa ia pun sudah membunuh 100 orang manusia. Tidak dapat diampuni dosa yang sebesar itu." Kemudian malaikat rahmat pun berkata lagi, "Aku yang akan mengambil roh ini ke dalam surga karena ia sudah mempunyai tekad untuk bertobat dengan sebenar-benarnya taubat, yaitu taubatan nasuha." Kemudian malaikat Israel pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyuruh malaikat Israel untuk mengukur jarak ketika ia dicabut nyawa
jarak dari dia jambut nyawa kepada desa yang di sana orang soleh semua, atau lebih dekat ke desa yang tadinya dia di tempat desa para penjahat. Kemudian malaikat Israil pun mengukur, ternyata jaraknya lebih dekat kepada tempat di mana desa orang-orang soleh. Maka dari itu roh ia pun dibawa ke surga. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.